Saya kira alangkah baiknya kalau dengan semangat guyub rukun minggunani, agama juga memberikan entah apalah yang bisa kira-kira mendamaikan atau mendinginkan suasana di grup-grup itu. Atau mungkin tidak perlu ya, tapi kalau menurut saya kok baik juga. Saya kira itu saja Pak Bas, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Harimu. Selanjutnya silakan. Sikap agama sudah pernah saya sampaikan karena ini sudah termasuk di dalam ranah hukum. Ya. Jadi saya hanya menyampaikan agama bersama-sama dengan rektor. Ya. Hati-hati, kita jangan terjebak pada kegaduhan tersebut. Kita masih banyak fokus yang lain yang masih bisa kerjakan yang lebih bermanfaat buat kita. Jadi saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa sikap agama adalah bersama rektor. Saya kira sudah nggak kurang-kurangnya dari institusi Universitas Gadjah Mada yang memang kompeten. Terima kasih Pak Ketua. Mas Heru Marwoto, kalau pertanyaan Anda personal nanti datang di ruangan saya, jawab semua. Tapi kalau pertanyaannya pesanan, saya kasih tahu, UGM sudah melakukan klarifikasi sekian panjang, dan itu artinya membangun kredibilitas dan trust berdasarkan proses yang ada. Kami tidak mau ikut pada diskursus kumuh yang menciptakan kegaduhan, dan itu tidak akan produktif. Karena itu masih banyak PR yang harus kita kerjakan, soal kemiskinan, soal ketimbangan, soal kemanusiaan. Tapi kalau mau bertanya secara personal nanti datang ke ruang saya, jawab Mas Heru, jangan khawatir. Tapi saya kira sudah clear dan kita Kagama berdiri bersama rektor UGM dan kita percaya integritas alma mater kita. Jadi apa yang diputuskan dan apa yang menjadi sikap rektorat UGM itu adalah sikap Kagama. Baik, teman-teman, hari ini saya mengikuti rapat kerja nasional keluarga alumni Gadjah Mada yang diikuti oleh para pengurus pusat Kagama, para pengurus daerah Kagama, para pengurus cabang Kagama, dan juga para pengurus komunitas yang ada di lingkungan Kagama. Juga hadir Rektor UGM, Ketua PP Kagama Pak Basuki, juga Sekjen Kagama Neser Patria, dan lain-lain. Acara pagi ini kita dalam Rakernas membahas tentang program kerja Kagama, walaupun tadi waktu sesi tanya jawab sempat ada seorang yang mengangkat isu ijazah palsu, tapi sebetulnya bagi Kagama sendiri dan juga bagi para peserta Rakernas, isu ijazah palsu itu sudah tidak menarik. Bagi Kagama sudah selesai isu ijazah dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Rektor UGM, oleh Rektorat, oleh Fakultas Kehutanan, dan lain-lain. Sebenarnya sudah selesai. Kita bersepakat bahwa isu ijazah yang menyangkut Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo itu sudah dalam proses hukum, dan kita menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Sedangkan menyangkut hal mengenai dukungan kepada rektorat dan rektor, Kagama sepakat berdiri di belakang rektor, itu sudah disepakati semua. Bahkan tadi dari Pak Basuki sebagai Ketua Umum PP Kagama yang juga merupakan Kepala Badan Otorita IKN menyatakan bahwa Kagama penting sekali untuk kembali menjunjung tinggi adab dan etika. Ini merujuk pada kasus kisruh ijazah palsu ya, yang mana notabene dikompori oleh 3 alumninya seperti itu. Juga dari pembantu rektor 3 bidang alumni dan kemahasiswaan tadi malah lebih keras lagi ya dalam memberikan statementnya bahwa kita tidak perlu
larut lagi dalam hal kegaduhan yang kumuh, istilahnya begitu. Karena bagi kita UGM dan Kagama, isu ijazah palsu sudah selesai. Kita sudah meyakini dengan apa yang disampaikan oleh Rektor Fakultas Kehutanan dan juga teman-teman alumni di Fakultas Kehutanan. Jadi sekarang tinggal proses hukumnya saja. Dari pembantu Rektor 3 tadi sudah menyatakan bahwa kita tidak usah larut dalam kegaduhan yang kumuh yang ditimbulkan oleh 3 orang alumninya seperti itu. Nanti juga pada akhirnya mereka akan menuai apa yang mereka kerjakan selama ini, yaitu membuat gaduh, membuat martabat dan marwah dari Universitas Gadjah Mada menjadi tercemar di mata masyarakat. Kita lebih mementingkan isu-isu yang strategis bagi bangsa dan negara, juga bagaimana kita memberdayakan mahasiswa UGM saat ini yang jumlahnya sekitar 60.000. Juga kita akan lebih memberdayakan alumni yang jumlahnya sekitar 400 sampai 500.000. Itu yang lebih penting untuk dipikirkan, juga memikirkan tentang berbagai problem-problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jadi isu ijazah palsu ini tidak penting lagi untuk dibicarakan, karena bagi UGM dan Kagama menganggapnya sudah selesai. Tidak ada yang perlu dipolemikan lagi untuk di internal UGM dan Kagama. Kita sudah pada kesimpulan bahwa ijazah tersebut sah dan asli sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Rektorat Fakultas Kehutanan dan para alumninya. Kita sepakat untuk mendukung penuh dari Rektor dari Fakultas Kehutanan begitu. Jadi 3 trio RRT, trio teroris itu memang membuat kegaduhan yang sangat kumuh di ranah publik, dan bagi kami di Kagama maupun UGM sangat malu dengan terjadinya hal seperti itu. Untuk itu kita akan lebih fokus ke permasalahan bangsa, permasalahan mahasiswa UGM dan juga Kagama itu sendiri. Bagaimana kita bergerak maju. Tadi juga disampaikan bahwa prestasi UGM dalam kontribusinya terhadap pembangunan bangsa dan negara ini tidak main-main ya, karena UGM merupakan universitas nasional pertama di Indonesia. Kita sedang membuat tim kurasi untuk bagaimana supaya program kuliah kerja nyata KKN itu kan yang menginisiasi Universitas Gadjah Mada di tahun 50-an, yang kemudian menjadi role model bagi semua perguruan tinggi di Indonesia sampai sekarang. Itu kan dampaknya luar biasa sekali terhadap kemajuan bangsa dan negara, pemberdayaan masyarakat di pedesaan, dan juga pembangunan kesehatan, pelayanan pendidikan dan lain sebagainya di masyarakat pedesaan. Untuk itu kita sedang memikirkan untuk mengkurasi itu sendiri, bagaimana caranya agar KKN menjadi sebuah program nasional yang kemudian bisa diangkat ke internasional, bahkan sangat dimungkinkan sekali untuk nantinya meraih penghargaan Nobel ya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang harus dikerjakan sepenuhnya oleh Kagama dan UGM. Nanti beberapa pendapat dari pembantu rektor dan juga dari Ketua PP Kagama akan saya sertakan di video ini ya, tanggapan mereka tentang sekelumit tanggapan mereka tentang kasus tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Nanti prinsipnya kita ke depan akan lebih fokus ke permasalahan bangsa, dan permasalahan ijazah palsu nanti sudah ada ranahnya sendiri, yaitu jalur hukum, di mana nanti yang salah akan menerima konsekuensinya. Seperti itu. Ini nanti akan saya bagikan beberapa cuplikan dari video acara tadi agar teman-teman tahu sendiri posisi UGM dan Kagama itu solid berada di belakang rektor. Jadi tidak seperti omongan Rismon kemarin bahwa seolah-olah rektor berdiri sendiri lone wolf, seperti itu. Tidak benar itu. Kagama dan UGM solid di belakang rektor, di belakang Fakultas Kehutanan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya sampai di sini video saya kali ini. Tetap semangat dan salam merdeka.